Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang yang berbahagia ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ade Irawan Esos selaku Ketua ICMM, perwakilan dari Bapak Ketua MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Rektor Universitas Darussalam Gontor, Profesor Dr. Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi, yang kami hormati Ustadz Dr. Khairul Umam, MSI, Direktur Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam Gontor, yang kami hormati keynote speaker pada hari ini yaitu Al-Ustadz Taqiyuddin MAG, dan pemateri pada kesempatan webinar pemikiran dan peradaban Islam, staf serta penyelenggara dari acara pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan dari workshop PKU Angkatan ke-16. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyelenggarakan salah satu kegiatan yang telah diselenggarakan dari Universitas Darussalam Gontor, yaitu workshop. Dan ini kali kedua dari ICMM diberikan kepercayaan oleh pihak PKU Nida Gontor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih besar-besarnya atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama, bersilaturahim, dan tidak hanya berhenti dari kegiatan ini, tetapi juga kegiatan-kegiatan selanjutnya. Tentunya ICMM ini sendiri merupakan organisasi yang dibina juga oleh MUI Provinsi Kalimantan Timur dan juga berasal dari alumni PKU. Alumni PKU yang berada di Kalimantan Timur. Hari ini kita dapat 3 materi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali tentunya bagi kita semua. Semoga hadirin semua dapat menyimak dengan baik serta kita bisa sama-sama berdiskusi mengenai 3 tema besar pada hari ini. Dan kami juga memohon maaf karena Pak Kiai Haji Muhammad Rashid SPDI tidak bisa hadir untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada hari ini karena beliau sedang dalam kondisi yang kurang fit. Sama-sama kita doakan semoga beliau cepat lekas pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pada hari ini kita sama-sama mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Taqiyuddin MAG selaku keynote speaker pada kesempatan kali ini. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila yaumi yub'atsun. Fa uhiyyaikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan min indillahi thayyibatan wa ba'd. Wa tahiyatu ahlil jannah wa hiya tahiyatul islami wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan panitia penyelenggara, termasuk juga ini Bapak atau Saudara ya, kelihatannya pernah PKU ya, Saudara Adi Irawan ya kayaknya. Pernah lihat itu cuman tahun berapa? 2021 apa? Angkatan 14 2020-an ada. Oh iya, tahun 2020. Dan rekan-rekan yang berbahagia siang hari ini, saya kurang tahu di sana jam berapa ya, Ustaz Ade ya? Di sini jam 2, Ustaz, waktu Indonesia Tengah. Wah, selisih setengah jam di sini. Ya, enggak masalah, ini alhamdulillah sekali dan kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari ICMM yang telah berkenan memberikan kesempatan ya untuk teman-teman ini belajar banyak ya, belajar dikomentari dan juga belajar dapat masukan dan lain sebagainya. Saya juga menyampaikan salam dari Bapak Rektor, beliau sebenarnya sangat ingin sekali hadir. Beberapa kesempatan selalu beliau berkoordinasi dan menyampaikan, bahkan juga Japri juga, itu tolong siapa yang mengawal itu? Beliau juga gitu. Ini hari ini apa acaranya? Beliau sangat perhatian sekali dengan acara itu. Ya, jadi ketidakadaan beliau saat ini meskipun tidak hadir secara online maupun offline, tapi keterikatan beliau dalam membimbing dan mendoakan secara
ya tidak terlihat ya, itu sangat terwakili dari berbagai rapat-rapat yang beliau itu selalu mengundang kita. Bahkan beberapa waktu yang lalu juga saya berapa kali ditelepon, ini bisa nggak ini online? Wah, insya Allah saya bisa kalau jadwal kampus agak ini saya menyesuaikan insya Allah kalau online. Gitu. Jadi tetap kami sampaikan salam juga rekan-rekan yang di ICMM ya, dan juga nanti rekan-rekan PKU yang ke depan nanti akan bangun membentuk apa begitulah wadah-wadah seperti ICMM itu apa itu bentuk aja yang banyak nggak apa-apa. Ya organisasi itu makin banyak sebenarnya. Tapi jangan terpecah-pecah gitu kan. Jadi beda pendapat malah bagus dan banyak organisasi itu menunjukkan banyak kualitas dan lain sebagainya. Sudah ada tren yang menarik dari alumni PKU itu membentuk suatu ya wadah begitulah. Ya. Karena emang pesertanya sudah sangat banyak. Kalau zaman saya dulu PKU angkatan 9 ya, udah tahun berapa itu. Itu pesertanya sedikit sekali. 15 orang. Itu segitu aja. Ya kalau ribut di grup WA ya mudah aja ribut ada apa, ini ribut aja. Ya slogan kami ya masih slogan-slogan yang kurang ini ya kurang produktif ya. Kalau ada yang lain ngapain kita? Tapi ya tiap-tiap orang itu punya karya masing-masing. Ada yang suka menulis, ada yang suka apa namanya media sosial dan lain sebagainya. Itu semuanya bagian dari PKU. Maka yang suka nulis ya terus menulis dan juga saya lihat juga beliau ini aktif juga rekan-rekan ini dan Ustaz Ade juga itu baik aja. Ya meskipun belum bisa menulis di media sosial, membuat status-status yang baik, membuat acara-acara itu sudah bagian dari kontribusi terhadap peradaban. Kita juga perang konten juga, kita peran broadcasting juga, kita perang macam-macam. Semuanya emang harus ada yang merawat wilayah-wilayah ini. Yang terakhir bahwa isu pada siang hari ini sebenarnya kalau dipikir-pikir kita cari linearitasnya ya mungkin agak susah, tapi sebenarnya saling berhubungan ya dari segi apa wakaf produktif dan juga moderasi beragama dan apa namanya itu science ya kalau tidak salah itu worldview dan science itu. Nah ini jangan diambil rumitnya tapi ambil pelajaran aja karena emang khasnya memang agak rumit dan kalau nggak rumit nggak jadi makalah PKU gitu kan. Tapi presentasi emang harus disederhanakan. Dan kalau perlu diskusinya nanti diteruskan lagi, ada sesi yang lain lagi, ada sesi yang lain lagi. Dan teman-teman juga harus siap kalau dikontak untuk mengamalkan ilmu ya, ini membagikan apa yang sudah didapat dari sini dan lain sebagainya. Yang terakhir dari saya selamat menikmati dan mari kita apa namanya saksikan bersama dan mohon juga masukannya dan pertanyaan-pertanyaannya karena itu akan sangat membantu bagi rekan-rekan sekalian dalam menyempurnakan makalah. Bahkan juga memotivasi rekan-rekan yang sudah ada untuk masuk PKU dan lain sebagainya. Itu saja dari saya supaya tidak memperpanjang sambutan dan kita diskusikan lagi lebih lanjut. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyampaian materi. Acara akan kami serahkan kepada moderator. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu aqwalana. Yang terhormat Al-Ustaz Ade Irawan, Esos, selaku perwakilan Ketua MUI Kaltim. Yang terhormat Al-Ustaz Muhammad Taqiyuddin MAG, selaku keynote speaker pada hari ini. Dan teman-teman pembicara dari PKU Nida Gontor dan teman-teman lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada MC dan teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungannya. Alhamdulillah dari siang hari yang panas ini dan yang
Syahdu ini, kita akan berdiskusi dan belajar bersama pada acara Seminar Pemikiran dan Peradaban Islam, Program Kaderisasi Ulama, Universitas Darussalam Gontor Angkatan 16, yang bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Muda, ICMM Kalimantan Timur. Baik, di sini saya Nurifah Hilda, selaku sebagai moderator, akan memandu jalannya seminar pada siang hari ini, bersama dengan para materi dari teman-teman PKU Nila Gontor, dengan rangkaian agenda sebagai berikut. Yang pertama, pemaparan materi, kedua, sesi tanya jawab, dan ketiga, epilog. Pada acara kali ini, kita akan berdiskusi mengenai pembahasan menarik yang berkaitan dengan tantangan pemikiran dan peradaban Islam. Adapun tema yang akan kita diskusikan ini begitu menarik, karena kita akan membahas pada 3 aspek. Yang pertama mengenai optimalisasi wakaf, kedua sains modern, dan ketiga mengenai moderasi beragama. Baik, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka ta'aruf. Di sini, sebelum kita mulai diskusinya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari pemateri kita pada siang hari ini. Yang pertama, ada Saudara Ridwan Sadili Esos, alumnus dari Universitas Islam Bandung, dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, yang akan membawakan makalahnya yang berjudul Mendudukan Makna Wasatiyah dalam Moderasi Beragama. Kemudian, yang kedua, ada Saudara Muhammad Khatimi Zamzami. Nah, di sini beliau akan membawakan materinya yang berjudul Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Optimalisasi Wakaf Produktif di Indonesia. Nah, beliau ini adalah alumni dari Institut Agama Islam Hamzam Nodi, Nahdlatul Wathon Lombok Timur. Kemudian pemateri ketiga, ada Saudari Salamiah SPD. Beliau adalah alumni dari UIN Antasari Banjarmasin dengan jurusan Tadris Kimia. Dia ini akan membawakan prestasinya yang berjudul The Humanisasi dan Krisis Worldview, Kritis atas Sains Modern. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak uraian yang akan disampaikan oleh Saudara Ridwan Sadili yang akan membawakan makalahnya yang berjudul Mendudukan Makna Wasatiyah dalam Moderasi Beragama. Waktu dan tempat kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini insyaallah kita sama-sama bersilaturahmi dan bersilaturahmi, sama-sama kita belajar bersama, kita saling bertafakuh fiddin. Insyaallah pada siang hari ini kami akan berusaha mencoba untuk menjelaskan apa yang telah kami teliti terkait makalah yang kami buat di PKU Angkatan 16 ini terkait mendudukan makna wasatiyah dalam moderasi beragama. Mungkin yang kami coba sampaikan kenapa kami mencoba untuk mendudukan makna moderasi beragama berangkat dari pernyataan yang kami dapat dari 2 ulama. Yang pertama ulama di Indonesia, yaitu Quraish Shihab. Yang kedua dari Hashim Kamali. Dalam prolognya di buku yang ditulis bagaimana mensikapi moderasi beragama yang hari ini kita temui, khususnya di Indonesia. Quraish Shihab dalam bukunya menyampaikan bahwa moderasi beragama ini memiliki makna yang sangat fleksibel. Karena dan ketika disandingkan dengan makna wasatiyah, ini mungkin bisa digunakan dan perlu juga dilihat kembali. Karena yang kita tahu moderasi beragama yang ada di Indonesia hari ini sangat terikat dengan
isu toleransi, kebangsaan, kerukunan, dan turunannya ya. Nah, terkait moderasi beragama, Kementerian Agama sendiri menjelaskan bukan tentang moderasi agama ya, tapi moderasi beragama, tentang bagaimana masyarakat itu beragama agar menjadi di tengah, agar wasatiyah, agar berada di tengah. Nah, inilah yang perlu didudukkan kembali, karena yang kita lihat Indonesia sebagai masyarakat yang mayoritas Islam. Bukan untuk menyalahkan apa yang telah digaungkan oleh pemerintah, karena moderasi beragama pun memiliki niat-niat yang baik, memiliki konsep yang baik. Namun kita sebagai umat Muslim, sebagai mahasiswa, kita perlu melihat kembali dari sisi Islam, yaitu wasatiyah itu yang ada. Baik, selanjutnya mari kita berkenalan dengan moderasi. Sebelum itu, kami coba untuk memperlihatkan dari moderasi ini berawal dari bagaimana kami coba untuk angkat satu berita yang menjadi headline di dunia di tahun 2001 terkait hancurnya WTC. Yang kita tahu dari hancurnya WTC ini melahirkan term-term yang hari ini pun dibahas terkait terorisme, ekstremisme, kemudian radikalisme, dan terhadap pelaku dari ini akhirnya kepada Islam, sehingga dilakukanlah penelitian yang sangat masif para ilmuwan di Amerika yang digagas atau yang digagas oleh Stanford College. Salah satunya buku Enjar Rabasa, The Muslim World After 9/11. Di situ dalam bukunya di halaman 76-77 kami bisa temukan adanya pengelompokan terkait Islam, kelompok Islam di sana. Nah, yang kita lihat dari tengah, ada yang dari tengah itu disebut wasat itu ya. Ini dicontohnya di Mesir. Kemudian ada yang ke sebelah kanan, itu ada yang tradisionalis, ada yang fundamentalis, ada yang radikal fundamentalis. Nah, ini dengan contoh-contoh yang ada. Bahkan Hamas disebut sebagai radikal dan fundamentalis dengan segala alasannya. Begitupun yang ke sebelah kiri ada yang liberal sekuler, mereka yang bebas dan kemudian memisahkan politik dengan agama. Ada juga yang sekulernya itu otoriter. Benar-benar ingin memisahkan agama dan negara. Selanjutnya, dengan perkembangan penelitian itu di negara-negara Islam, kemudian perkembangan dari laporan-laporan yang ada kepada PBB sendiri, akhirnya PBB pada tahun 2017 melakukan deklarasi, tepatnya di Malaysia ini. Dalam deklarasi tersebut PBB menuliskan 6 poin khusus, namun kami coba untuk rangkum ada 4 poin yang hari ini ada dalam program moderasi itu. Yang pertama, melawan sikap terorisme, ekstremis, dan intoleran. Yang mana kalimat ekstremis, teroris ini selalu berkaitan dengan membunuh diri yang selalu dari dulu dicoba digaungkan. Kemudian ekstremis dalam agama misalkan, berlebih-lebihan. Kemudian intoleran antar agama ini pun termasuk. Yang kedua, tentang menggelorakan bahwa moderasi ini penting sampai ke lembaga pendidikan. Dari gelora ini kepada lembaga pendidikan perlu dilihat dilakukan juga dialog antar agama agar tidak ada pertikaian antar agama atau claiming, truth claim antar agama itu seperti itu salah satunya. Kemudian menguatkan hak asasi manusia, bagaimana hak asasi manusia ini penting menurut moderasi beragama yang disampaikan dideklarasikan oleh PBB. Maka kita lihat dari definisinya dulu. Moderasi secara bahasa yaitu dari Latin ada itu moderatio, yaitu sedang dan tidak berlebih. Bahasa Inggris ya, sebutan untuk yang moderat itu adalah mereka yang tidak radikal, juga tidak partisipan politik. Selanjutnya, punya Islam bahwa seseorang yang liberalisme sekuler, adapun yang menolak hal tersebut orang yang konservatif
tradisionalis atau fundamentalis. Intinya dia itu tertutup dan ekstrim. Nah, pernyataan tersebut juga dikuatkan dari pernyataan Charles McClary bahwa moderasi merupakan politik baru yang mengusung pluralisme dan pemerintahan sekuler. Untuk apa? Untuk mereformasi agama. Ini terjadi di Amerika. Kemudian Joshua Mushrevik dia menjelaskan bahwa moderasi itu mereka yang komitmen terhadap demokrasi. Selanjutnya, adapun Charles HDP dia memberikan definisi khusus kepada moderasi beragama, yaitu moderasi beragama ternyata maknanya karena fleksibel itu maknanya berubah-ubah sesuai dengan keadaan, namun sangat terikat dengan masalah politik. Nah, coba kita lihat kepada definisi moderasi beragama yang di Indonesia, apakah sesuai dengan apa yang tadi dari moderasi yang di Barat? Nah, ternyata ketika kita lihat di moderasi di Indonesia, memang tidak sama, karena moderasi di Indonesia ini tidak memisahkan agama dari negara juga, tapi Indonesia juga bukan sebagai negara agama, itu yang dikutip di sana. Karena di Indonesia nilai-nilai agama masih dijaga, cuman di sini perlu nilai kearifan lokal dan adat istiadat ini coba disandingkan lagi. Nah, maka barulah kita perlu melihat untuk mendudukan kepada wasatiyah tadi, karena moderasi ini dicoba disandingkan dengan wasatiyah. Wasatiyah ini secara konsepnya dalam Islam. Nah, kita lihat dari makna bahasa. Bagaimana dalam lisan Arab jadi dinyatakan bahwa wasatiyah itu diambil dari kata wasat yang artinya ganjil di antara dua posisi, paling baik atau paling adil. Dalam makna lain, para penjelasan bahwa maknanya al-adlu keadilan atau tawazun seimbang atau juga al-afdal utama atau juga an-nisfu. Nah, adapun landasan dari wasatiyah ini kami ambil dari ayat yang tadi pun dibaca oleh qari, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Bahwa di ayat ini secara garis besarnya umat Nabi Muhammad atau umat Islam itu berada di posisi tengah dalam banyak hal. Ya, dalam hal ini Nabi Muhammad menjadi saksi perbuatannya di hari akhir nanti. Nah, dari mana tersebut Ibnu Katsir memberikan makna bahwa mana wasat atau wasatiyah dalam ayat tersebut, umatan wasat adalah umat terbaik kepada siapa? Nasabnya Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Ibnu Yasin dalam tafsir sahihnya menguatkan kembali bahwa makna di sini terbaik kepada umat Nabi Muhammad, yaitu umat Islam, yang suatu saat nanti di alam mahsyar menjadi saksi atas umat yang lain. Itulah menjadi saksi di hari akhir nanti. Nah, ada Nasafi memberikan dua kaidah bagaimana untuk mengenali seseorang itu memiliki prinsip wasatiyah. Yang pertama, dia selalu tidak berlebihan dalam bersosial, tidak berlebihan, tidak juga abai, memiliki garis teritorial batasan-batasan, tidak berlebihan, tidak juga abai, apalagi mengurangi sesuatu yang telah ditetapkan. Mudahnya mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan kepada kita semua nih terkait dua poin yang kedua ini adalah untuk mengenal Nabi Muhammad itu simpelnya kita baca Sirah Nabawiyah deh. Gitu. Nah, pertanyaannya sudah nggak kawan-kawan yang hadir di sini baca Sirah Nabawiyah sampai selesai? Nah, silakan dijawab dengan pribadi masing-masing. Nah, wasatiyah oleh ulama kontemporer di sini dijelaskan oleh Muhammad Imarah dalam kitabnya Wasatiyatul Islam adalah sebuah program reformasi ya praktis ya tentunya dengan ikatan syariat Islam untuk siapa? Untuk umat manusia. Jadi bukan hanya untuk Islam. Dasarnya apa? Toleransi, mana yang paling benar, dengan tidak menyerang dan membunuh atau merusak. Nah, itu sebuah konsep yang disampaikan oleh Muhammad Imarah terkait wasatiyah Islam. Nah, moderasi jika ditarik ke ini konsepnya yang di Indonesia itu ada 4 indikator. Yang pertama agama, ketaan, toleransi, wasatiyah dan indikator Islam dari 3 kita